Halo dulur, selamat pagi. Sekarang kita review tentang tang ampere yang saya punya. Saya pakai produk Aneng ST192 dengan continue sampai 6000. Sudah true RMS. Jadi cuma di sini mencatat sampai di 600 ampere. Fiturnya sudah lengkap. Cuma sebenarnya penggunaan saya sih sukanya di ampere aja, tang ampere aja yang saya butuhkan. Untuk sini bisa kawat ukuran 75 masuk, ini 110 125 kayaknya bisa masuk untuk kabelnya. Jadi ini saya review, akan saya coba. Kalau untuk di data tang ampere ini, untuk tang ampere yang dilewati sini tuh frekuensinya mulai sampai 50 Hz sampai 400 Hz. Di datanya seperti itu. Nanti tapi saya coba di frekuensi 400 ke atas, biasanya kan pakai 1 kilo. Jadi nanti saya cek tang ampere pakai ampli ini. Ini kan ampli baru rakit. Jadi sekalian saya coba, saya load. Nah, tapi cuma saya fokusnya ke tang ampere, mencari kualitas tang ampere ini tuh seperti apa. Di frekuensi 1 kHz nanti ampernya berapa. Terus nanti kita coba di frekuensi 100 Hz itu gimana, sampai 200 Hz gimana, sampai 400 Hz gimana. Jadi kalau dia membaca ampernya sama dengan ukuran 100 Hz sampai 1 kHz, jadi kita katakan ini sudah bisa membaca di frekuensi 1 kHz tang ampernya. Untuk harganya ini tuh di online harganya mulai 350, ada sampai 420 ada. Untuk seri ini yang bawahnya ini malah lebih murah, di harga 150 tuh KW. Cuma cara saya belinya tuh yang harga mahal tapi biasanya akan menjamin kualitasnya seperti itu. Sekarang kita load langsung ya lur. Kita coba load langsung. Di percobaan kita pertama nanti di frekuensi 1 kHz gitu dulur. Kita putar. Oke, kita putar. Terus ini kita lipat dulu. Nah, ini posisi ampere 60, skala 60A di AC. Tulisan AC-nya kelihatan. Oke. Nah, ini kita percobaan dipakai frekuensi 1 kHz. Kalau mau kita coba dulu di frekuensi 100 Hz di beban 8 ohm aja ya lur. Jadi power agak ringan. 8 ohm di 100 Hz. Nah, kita buka. Nanti saya seperti ini. Nah, saya seperti ini rekamnya. Sama-sama kita lihat. Jadi yang pertama tuh berapa ampere dan frekuensi berapa. Kita rubah dulu, dikecilin sedikit. Nah. Oke, ini masih sinyal di 100 Hz. 100 Hz amplitudenya itu di 0,8 sama dengan 10 dB. 0 dB. Kalau di mixer tuh pas tengah-tengah garis 0 dB. Bukan minus, bukan plus. Sekarang kita coba buka. Kita buka klipnya sampai seberapa. Klip di 40 VRMS 6, berapa tadi. Kita coba lagi. (6,57). Tolong diingat-ingat, jadi ampere kita baca 6,57. Ini nggak usah dihitung. Yang untuk oscilloscope ini kita sudah nggak usah dipikirkan. Kita fokusnya ke tang ampere. Oke, kita rubah lagi ke skala 200 kHz. Jadi ada peningkatan tambah 100 Hz lagi, jadi skala 200 kHz.
Kita buka lagi lur, kita siksa powernya 40 38 40 udah klip 40 6,32, berarti hasilnya naik, ampernya turun sekitar 0,20, masih di 6 ampere lur. Sekarang kita naik di 400 Hz. Kita review juga tang ampernya ini 400 Hz. Pendinginnya masih dingin, belum panas. Kita angkat lagi. Oh, nggak kelihatan lur, kita besarin dulu. Oke, kita angkat, klip 40 di sama, ada perbedaan ditambah 0 berapa, 0,15 ya, kenaikan 0,15. Kita naikkan ini jadi 400 Hz. Untuk data spesifikasinya dari bawaan ini Aneng tang ampere maksimal di 50 Hz sampai 400 Hz. Sekarang kita coba di 1 kHz. 1 kHz 1000 Hz sama 1 kHz, amplitude masih sama. Jadi kita coba lagi, kita load sekalian, nanti ampernya sama atau tidak kita coba lagi. Kita besarkan dulu. Oke, naik dulur, klip 41 0,6. Jadi kita simpulkan untuk tang ampere ini kita coba di load mulai, kita load mulai dari 100 Hz di 6 berapa, 6,5 berapa, 57. Yang kedua ada penurunan di 200 Hz, cuma itu kan terhubung dari listrik. Ampere kan sekitar masih di angka 6, dia belum ada perubahan. Terus dinaik lagi frekuensi 400 Hz, beban masih sama di 8 ohm, masih terhitung di 6 ampere, 6,6 berapa kan gitu. Berarti kan dia kan masih bertahan di 6 ampere. Sekarang kita naikkan di 1 kHz, jadi hasilnya itu masih sama 6,6 berapa lagi. Jadi saya simpulkan ini tang ampere katakanlah sudah real. Jadi untuk pengecekan ampere meter di skala 1 kHz sudah bisa. Jadi tang ampere ini sudah bisa membaca di frekuensi 1 kHz. Oke dulur, jadinya saya beli ini ya katakanlah ya udah puas lah, harga 400 dengan fiturnya, kata dari data spesifikasinya cuma tulisannya itu sampai di 50 sampai 400 Hz, tapi dengan akurasinya tuh plus minusnya kurang lebih di 2%. Ya katakanlah kalau sampai di 1 kHz ya di ampere meternya sudah masih bisa kebaca. Jadi katakanlah sini bagus, ya rekomen aja. Buat saya pribadi rekomen, harga-harga terjangkau, tetapi hasilnya ya puas lah. Buat saya pribadi puas. Nanti kalau ada orang yang lain yang belum puas, saya nggak tahu ada gejala apa seperti itu. Jadi ini untuk ngecek tang ampere ya katakanlah sudah real seperti itu lur. Jadi untuk review saya untuk tang ampere Aneng produk ST192 sudah rekomen. Nanti mas-mas atau bapak-bapak lah, pada adik yang pengen beli tang ampere nanti tinggal buka di Shopee, sharingnya Aneng ST192. Jadi ini katakanlah tang ampere buat pribadi saya itu sudah akurat. Pengecekan
ampere dengan frekuensi 100 Hz, 200, 400 sampai 1 kHz. Dengan ampere menunjukkan sama. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Yang suka-suka rakit-rakit ya dilanjut rakit lagi dulur. Oke lur, selamat pagi.